Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah yang soleh dan solehah? Semoga kalian beserta keluarga masih dalam keadaan sehat dan dalam lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan mulai pembelajaran matematika lagi ya. Tetap semangat untuk memulai pembelajaran ini. Sebelumnya kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dibuka bukunya dan disiapkan alat tulisnya. Kita melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang bangun datar. Di sini kita akan belajar tentang keliling dan luas bangun datar. Setelah kemarin kita belajar tentang segi banyak. Tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu menjelaskan dan menentukan hubungan pangkat 2 dan akar pangkat 2. Yang kedua, dapat menjelaskan dan menentukan keliling dan luas daerah persegi. Di dalam firman Allah surah Al-Furqan ayat 2 yang artinya, yang memiliki kerajaan langit dan bumi, tidak mempunyai anak, tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan dia menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Jadi semua ketentuan Allah sudah diukur atau ditetapkan dengan tepat ya. Begitu juga nanti dalam pembelajaran matematika ini. Nah, sekarang disiapkan buku matematikanya, dibuka di halaman 100 ya. Kita akan belajar tentang keliling dan luas. Sebelumnya kita mulai dulu dengan yang pertama, yaitu mengenal bilangan pangkat 2 dan akar pangkat 2. Yang pertama, bilangan pangkat 2. Perhatikan perkalian berikut ini. 2 kali 2 itu bisa ditulis dengan 2 pangkat 2 sama dengan 4. Jadi bilangan 2 di atas itu disebut pangkat 2. Nanti kalau ada bilangan di atas 3 berarti pangkat 3, tetapi kita belajar dulu pangkat 2. Selanjutnya 3 kali 3 bisa ditulis 3 pangkat 2, yaitu hasilnya 9. 4 kali 4 sama dengan 4 pangkat 2 sama dengan 16, dan seterusnya. Jadi dapat disimpulkan bentuk 2 pangkat 2, 3 pangkat 2, 4 pangkat 2, dan seterusnya disebut bentuk pangkat 2 atau bentuk kuadrat. Bilangan 4, 9, 16, 25, dan seterusnya disebut bilangan pangkat 2 atau bilangan kuadrat ya. Nah, sekarang lihat tabel bilangan kuadrat. Di buku kalian di situ juga sudah disediakan tabel perkalian bilangan kuadrat ya. Nah, sekarang yang bertanda merah itu adalah hasil kuadrat bilangan 1 sampai 10 ya. Jadi 1 kali 1, 2 kali 2. Nah, itu ya, dan seterusnya sampai 10 kali 10. Sebagai contohnya, tentukan nilai pangkat 2 dari 8. Nah, untuk menentukan pangkat 2 dari 8, kalian bisa menggunakan beberapa cara. Yang pertama yaitu dengan mengalihkan langsung, yaitu 8 pangkat 2 itu sama dengan 8 kali 8. Berapa nak? Betul, 64. Yang kedua yaitu dengan menggunakan tabel. Perhatikan tabelnya. Bagaimana cara membaca tabelnya? Kita tarik garis dari baris 8 dan tarik garis dari kolom 8. Ketemunya, titik temunya yaitu 64. Jadi 8 pangkat 2 adalah 64. Gampang ya? Oke.
Yang kedua yaitu bilangan akar pangkat 2. Perhatikan hubungannya. Kalau tadi 2 pangkat 2 itu sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4, jadi bisa ditulis akar pangkat 2 itu sama dengan akar 2 pangkat 2 sama dengan 2. 3 pangkat 2 itu sama dengan 9. Jadi akar pangkat 9 itu sama dengan akar dari 3 pangkat 2. Jadi hasilnya 3. Jadi akar 9 itu sama dengan 3. Dan akar dari 16 itu bisa ditulis akar dari 4 pangkat 2 sama dengan 4 dan seterusnya. Jadi akar 4, akar 9, akar 16, akar 25 dan seterusnya itu disebut sebagai akar pangkat 2. Sebagai contohnya, menentukan nilai akar pangkat 2 dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama yaitu dengan menggunakan tabel. Yang kedua yaitu jika akarnya nanti di atas 100, kita bisa menggunakan penarikan akar. Ya, kalau di buku kalian dengan menggunakan faktorisasi prima. Karena kita belum belajar faktorisasi prima, nanti di semester 2 baru kita akan belajar faktorisasi prima. Oke, sebagai contohnya, tentukan nilai dari akar 36, yaitu dengan menggunakan tabel. Caranya bagaimana? Tariklah garis lurus ke atas atau ke kiri, didapatkan bilangan 6. Carilah bilangan 36 dulu. Habis itu tarik ke atas dan ke kiri. Nah, terdapat bilangan 6. Begitu juga misalkan akar dari 25. Tarik ke atas dan tarik ke kiri, ketemulah bilangan 5. Nah, gitu ya. Jadi, akar dari 36 sama dengan 6. Nah, yang kedua, tentukan nilai dari akar 169. Kita tidak menggunakan tabel. Misalkan, sekarang dengarkan informasi berikut. Sekarang untuk menentukan akar pangkat 2 dari 169. Caranya yang pertama, kita ambil 2 angka dari belakang. Ya, kita kasih titik atau kita kasih garis. 1 ya, yang menjadi patokan paling depan, 1. Jadi, dua bilangan yang dikalikan sama hasilnya 1. 1 kali 1 sama dengan 1. Kita kurangkan ya, kita kurangkan. Sekarang 1 kurangin 1, 0 ya, nggak usah ditulis. Sekarang 69 diturunkan langsung, 69. Nah, langkah kedua, 1 yang ini kita tambahkan. 1 ini ditambahkan ya. 1 tambah 1 berarti 2 titik kali titik, yang hasilnya nanti 69. Nah, sekarang perkalian 9 ekor. Ekornya hasilnya 9 berapa? Jadi kita lihat kunci. Oke, 9 sama 7. Kita coba 3 ya. Oke, berarti kita lihat, kita coba 3. Harus sama angkanya. Nah, 23 dikali 3 sekarang. Kita coba 23 dikali 3. Kita kalikan 3 kali 3 9, 2 kali 3 6. Jadi 69, betul ya. Jadi kita tulis di sini 69. Kita kurangkan lagi, hasilnya berapa? 69 kurangi 69 0. Jadi hasilnya kita ambil akar pangkat 2 dari 169. Kita ambil bilangan yang sama tadi, yaitu 1 dan 3. Jadi 1 dan 3. Jadi akar dari 169 adalah 13 ya. Oke, sekarang contoh yang ketiga.
Contoh yang ketiga yaitu akar dari 625. Sama kayak tadi, kita ambil dua angka dari belakang, berarti 6 ya yang menjadi patokan. 6, dua bilangan jika dikalikan hasilnya mendekati 6. Berapa? Kita lihat kuncinya. Oke, 2 kali 2 ya sama dengan 4. Oke, kita tulis di sini 2 kali 2 sama dengan 4. Kita kurangkan. Ya. 6 kurangi 4 berapa? 2. Nah, 25-nya turunkan. 25 ya. Nah, sekarang langkah yang kedua kita tambahkan 2 tambah 2 berapa? 4 titik kali titik sama dengan 225. 4 kali berapa? Sekarang lihat ekornya 5, berarti pasti perkalian 5. Di sini jadi 5 kali 5. Coba kita lihat 45 kali 5. 5 kali 5 25. Tulis 5 ningkan 2. 4 kali 5 20 tambah 2 22. Betul ya? Jadi 225. Kita kurangkan sama dengan 0. Jadi akar dari 625 kita ambil angka yang sama tadi 2 dan 5. Jadi 25. Ya, ini adalah cara menentukan bilangan akar 2. Oke, itu tadi ya cara menentukan akar pangkat 2 yang nilainya di atas 100. Yang kedua yaitu keliling dan luas persegi. Di sini kita akan menentukan keliling dan luas persegi dengan mengamati gambar. Yang pertama, persegi. Persegi itu sifat-sifatnya apa sih, Nak? Nah, yang pertama yaitu sifatnya semua sisinya itu sama panjang. Yang kedua, semua sudutnya adalah siku-siku. Jadi semua sisinya sama panjang. Persegi mempunyai berapa sisi, Nak? Betul, ada 4 sisi. Perhatikan gambar persegi pada petak satuan. Persegi ABCD mempunyai panjang sisi 5 petak. Jadi, keliling persegi ABCD dihitung dengan menjumlahkan panjang semua sisinya, yaitu kelilingnya AB itu 5 petak, BC 5, CD itu 5, DA 5. Jadi dijumlahkan semuanya adalah 20 petak. Ini kelilingnya. Kalau berkeliling kan mengelilingi ya. Jadi untuk keliling persegi dengan mengamati gambar di samping adalah 20 petak. Nah, sekarang luas persegi ABCD dihitung dengan menjumlahkan semua petak di dalam persegi tersebut. Nah, kalau kita sudah mencari kelilingnya, kita mencari luasnya, yaitu dengan menjumlahkan semua petak yang ada di dalam persegi tersebut. Kalian hitung ada berapa petak sih di persegi tersebut. Nah, ternyata setelah dihitung ada 25 petak. Jadi luas persegi dengan panjang sisinya 5 satuan itu adalah 25 persegi satuan. Oke. Yang kedua yaitu dengan menentukan keliling dan luas persegi dengan menggunakan rumus ya. Perhatikan bangun persegi pada gambar. Keliling ABCD tadi itu dapat kita cari dengan AB ditambah sisi AB ditambah dengan sisi BC ditambah dengan sisi CD ditambah dengan sisi DA. Nah, itu sama dengan 4 kali sisi. Jadi, keliling persegi dirumuskan
adalah 4 kali sisi ya, perlu diingat. Jadi keliling persegi adalah rumusnya 4 kali sisi. Nah, sekarang panjang sisi persegi ABCD itu adalah 5 petak. Jadi untuk menentukan luas ABCD adalah 5 petak ditambah 5 petak ditambah 5 petak ditambah 5 petak, berarti 5 kali 5 petak sama dengan sisi kali sisi, atau bisa ditulis sisi pangkat 2. Jadi luas persegi dirumuskan sisi kali sisi. Jadi di pembelajaran ini pertama, bangun datar pertama yang kita cari keliling dan luasnya adalah persegi. Rumusnya untuk menentukan keliling persegi adalah 4 kali sisi. Yang kedua yaitu menentukan luas dari persegi, yaitu sisi kali sisi. Nah, sebagai contoh, tentukan keliling dan luas persegi berikut. Di gambar tersebut panjang sisi perseginya adalah 6 cm. Jadi kita langsung bisa menentukan keliling dan luasnya. Kelilingnya kita tulis dulu rumusnya ya, biar ingat terus. Keliling persegi tersebut yaitu 4 kali sisi. 4 kali sisinya berapa cm, Nak? Betul, 6. Jadi 4 kali 6 berapa? 24 cm. Nah, sekarang yang kedua, luasnya. Luasnya apa tadi rumusnya? Sisi kali sisi. Sisinya berapa ukurannya? 6 kali 6. Berapa 6 kali 6, Nak? 36 cm. Itu ya. Jadi, pembelajaran hari ini bangun datar yang kita tentukan luas dan kelilingnya hanya persegi dulu ya. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan ke persegi panjang dan segitiga ya. Nah, mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam penyampaian materi untuk hari ini. Insya Allah kita berlanjut minggu depan. Kita akhirin dulu, dan sebelumnya tetap semangat, tetap selalu menjaga kesehatan ya. Kita akhirin dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.